Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali rasanya saya Pendeta Ari Bangun boleh menyapa kita semua, baik itu kita yang ada di rumah, di tempat kita bekerja atau dimanapun kita berada. Kita mau dilawat akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelumnya, mari kita ambil waktu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap nikmat Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapak, saat hari ini kami mau merenungkan firman yang boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami, urapan daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada sore hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan berikan kuasa bagi hamba untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga bukan hanya jemaat-Mu yang boleh diberkati, hamba-Mu pun yang menyampaikan firman Tuhan boleh diberkati. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang mau kita renungkan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dari pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita sore hari ini berdoa dan berpuasa. Saya percaya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ngomongin soal doa ini bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan mungkin hampir semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mengatakan, Pak Pendeta, kalau berdoa saya udah biasa melakukannya. Pak Pendeta, kalau doa itu bukan sesuatu yang aneh lagi bagi saya. Berdoa itu sesuatu yang sering saya lakukan. Nah, saya mau katakan, saya sangat mengapresiasi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, doa itu selama ini kita lakukan ketika kita ingin meminta sesuatu. Tapi esensi yang paling utama ketika berdoa adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Kalau doa kita lakukan supaya kita mendapatkan sesuatu, dan ketika Tuhan tidak memberinya, ketika Tuhan tidak menjawab apa yang kita doakan, maka saya percaya kekecewaan akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa doa itu adalah sesuatu yang kita bangun supaya kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, sekalipun apa yang kita minta Tuhan gak kasih, maka itu gak akan menjadi persoalan dalam hidup kita. Karena doa bagi kita adalah membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan puasa, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalau ngomongin puasa, kita akan bilang begini, Pak Pendeta, saya kalau berpuasa itu jarang saya lakukan. Kenapa? Karena bagi sebagian orang berpuasa itu sesuatu yang sulit. Kalau aku punya mah, gimana ceritanya aku berpuasa? Aku ini pekerja keras Pak Pendeta. Kalau aku berpuasa, aku gak punya tenaga dong. Nanti aku gak kuat untuk melakukan pekerjaanku dan lain sebagainya. Ada begitu banyak alasan yang kita berikan ketika kita tidak berpuasa. Hari ini Bapak Ibu kita memasuki masa Lent, di mana kita juga akan melihat bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh Yesus, betapa menderitanya Yesus yang harus menanggung beban-beban dosa kita, menanggung segala dosa perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Dan Yesus mengambil bagian itu. Dan dalam puasa Lent yang kita lakukan, kita mau lebih lagi intim kepada Tuhan, lebih mendengar lagi suara Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita di mana seorang bapak kehilangan arlojinya. Dia kehilangan jam tangannya di antara tumpukan-tumpukan jerami. Ketika dia kehilangan arlojinya, dia panggil semua orang yang bekerja kepada dia. Dia bilang kepada mereka supaya semua karyawannya yang bekerja dengan dia
mencari arloji itu sampai dapat. Ketika orang yang bekerja dengan dia mendengar perintah itu, maka mereka semuanya sibuk mencari arloji itu di antara tumpukan-tumpukan jerami itu. Mereka bercerita, mereka terus mencari sambil ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Dan di antara semua orang yang mencari itu, nggak ada satupun yang menemukan arloji itu. Lalu seorang anak yang merupakan anak dari bapak itu bilang begini, "Papa, izinkan saya untuk saya ikut juga mencari arloji papa." Lalu papanya ini bilang, "Nggak masalah nak, it's okay, lakukan. Bantu mereka untuk mencari arloji papa." Lalu anak itu bilang begini, "Papa, saya ada syaratnya. Saya mau cari arloji papa, tapi semua om-om ini suruh keluar semua papa. Jangan ikut mencari, biarkan saya saja yang mencarinya." Lalu si papa ini bilang, "Oke, nggak masalah." Dia suruh semua orang yang bekerja sama dia untuk keluar, lalu membiarkan anak itu untuk mencarinya. Ibu-ibu sederhana aja yang dilakukan oleh anak itu. Dia hanya diam sambil mendekati tumpukan jerami itu. Lalu ada satu arah dia lihat. Ketika dia melihat satu tumpukan jerami itu, dia mendekatinya. Lalu dia menemukan arloji itu. Ketika dia bawa keluar arloji itu, orang yang melihatnya semuanya bertepuk tangan. Dan mereka terheran-heran. Dia hanya sendiri, tapi dia bisa menemukan arloji itu. Sementara kita ramai, kenapa kita nggak bisa menemukannya? Lalu si anak bilang begini, "Ketika kalian ribut, maka kalian nggak akan mendengarkan suara dari arloji itu. Saya hanya perlu fokus pada satu arah untuk mendengar suara detik-detik dari arloji itu. Ketika saya mendengarkannya, saya menemukan arloji itu dan mengambilnya." Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita juga perlu fokus kepada suara Tuhan. Ketika kita begitu banyak mendengar suara-suara di dunia ini, yang mungkin terkadang membuat kita merasakan di dalam titik terendah oleh karena persoalan hidup kita, yang justru membuat kita semakin kalut, yang justru membuat kita semakin khawatir, maka kita perlu fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Sama halnya yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di mana ketika mereka berdoa, ketika jemaat di Antioquia itu berdoa dan berpuasa, di situ mereka mendengar ada suara dari Roh Kudus yang menyatakan supaya Barnabas dan Saulus dikhususkan untuk mengemban tugas yang mulia dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam hidup ini ada begitu banyak persoalan. Mungkin dalam hidup ini ada begitu banyak beban berat yang kita alami, yang kita anggap itu seperti suara-suara yang mengacaukan hidup kita. Beban persoalan yang terjadi dalam hidup kita begitu berat, yang membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau tanggalkan itu semua. Kita mau lebih intim lagi kepada Tuhan. Di samping doa dan berpuasa, kita mau menemukan suara Tuhan yang boleh menuntun kita ke dalam jalannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatkah kita cerita dalam kitab Matius 17, seorang anak yang sakit ayan, di mana papanya begitu kasihan melihat anaknya karena anak ini menderita. Bahkan murid-murid Yesus pun sudah diminta untuk menolong anak itu, tapi murid-murid Yesus tidak memiliki kemampuan untuk menolong anak yang sakit ayan itu. Lalu dia datang kepada Yesus. Dengan kuasa yang ada pada Yesus, Yesus tolong anak itu, keluar setan dari tubuhnya. Lalu murid-muridnya juga tercengang melihat hal itu, dan mereka bertanya kenapa dia bisa melakukan. Lalu Yesus katakan, jenis seperti ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Saudara, mungkin dalam hidup ini begitu banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seakan-akan hal itu membuat kita sampai di dalam titik terendah, yang membuat kita hilang pengharapan, putus asa dan lain sebagainya. Tapi mari kita lakukan hari ini dengan doa dan puasa. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berpuasa, ini bukan esensinya bukan hanya soal makan dan minum. Ketika kita berpuasa, berarti kita menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu kita orangnya pemarah, ketika kita berpuasa, kita melatih diri kita untuk berkata-kata dengan baik, supaya kita tidak dipenuhi dengan amarah emosi.
Kalau dulu kita adalah orang yang suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dengan berpuasa kita melatih diri kita untuk tidak melakukan hal yang demikian. Dan tentunya Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan yang mudah. Menahan keinginan daging kita itu bukanlah hal yang mudah. Itu makanya kita harus lakukan dengan berdoa. Ketika kita berdoa, kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk kita bisa melalui hari itu ketika kita berpuasa. Dan hari ini saya dengar juga kita sedang berpuasa. Mari kita tetap melatih diri kita untuk terus berpuasa. Fokus kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, melatih diri kita untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berpuasa, pasti banyak godaan yang akan terjadi. Tapi percayalah, ketika kita berpuasa, kita mulai merasakan ada godaan-godaan itu. Dan ketika itu juga kita berdoa kepada Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita, menguatkan kita untuk menjalani puasa dalam kehidupan kita. Saya berharap ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, berpuasa itu bukan hanya kita lakukan di masa ini, tapi berpuasa itu juga boleh kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Seperti halnya John Wesley 2 kali seminggu dia berpuasa. Maka mari kita juga memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya, maka kita juga boleh akan mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, maksud saya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terus melakukan yang namanya doa dan puasa dalam kehidupan kita. Karena doa dan puasa akan terjadi begitu besar dampak dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya dengan keseluruhan hati kita. Maka percayalah, Roh Kuduslah yang akan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh dimampukan untuk melakukan doa dan puasa dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh mengalami hal-hal yang besar yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa lemah, gak kuat menjalani puasa ini Tuhan, Roh Kuduslah yang akan membimbing dan menguatkan kami untuk kami dapat melakukan puasa ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, ibadah makaroni kita boleh berjalan dengan baik. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam melaksanakan puasa Lent kita dan tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.